loh saudara. Coba, apakah diperintahkan Tuhan seperti ini? Yang diganti ini tokoh-tokoh besar. Coba, makanya kalau engkau baca nama yang mereka katakan itu perjanjian baru, saya tidak tahu lagi bagaimana mereka taktiknya licik ini, ya, yang kita pegang ini, yang dari Yunani semua nama-nama orang yang sudah mati, orang sudah ratusan tahun deh, ya, baru mereka terjemahkan tadi itu. Coba, ya, mereka katakan Simon disebut namanya siapa di dalam kitab suci kita yang kita pegang ini apa? Disebut apa? Petrus. Ajaran siapa ini? Halo? Coba bayangkan saja sampai saya merenung itu. Tapi orang setiap kita ngomong, ini yang sudah benar-benar mungkin sudah ditentukan mati kata dalam firman Tuhan. Nama itu kok kita ribut sih? Nama itu tidak penting. Pada dalam isi kitab sucinya yang kita baca itu nama itu tidak boleh nama ini diganti. Coba gak tanggung-tanggung saudara. Diterjemahkan termasuk juga nama ini diterjemahkan juga. Saya tidak tahu kan ini apa mengerti firman Tuhan ya. Kalau namanya di Indonesia itu kalau di Israel itu kan namanya kepa itu namanya batu karang. Kalau ini kan kamu kan bisa bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Inggris kan namanya batu karang itu apa ya? Kira-kira apa? Kalau bahasa Inggrisnya batu karang. Hah? Apa? Itu kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kalau di sana namanya kalau di King James namanya siapa namanya? Kepa tadi namanya siapa? Peter dengan tadi yang batu karang yang bahasa Inggris sama nggak ya? Apakah bahasa Inggris juga Peter itu? Hah? Coba ini yang kau renungkan, ya? Coba kau renungkan. Kalau tidak, kau habis lah. Coba mari kita baca lagi. Kalau kau baca, coba kau ambil kita larinya ke yang namanya mereka perjanjian baru. Yang mereka katakan ini, yang mereka tulis sekarang perjanjian baru. Makanya saya mengatakan saya ini seorang pembaca, tidak ada namanya perjanjian baru. Yang ada di sana namanya Injil. Kenapa dikatakan Injil itu? Ada cerita. Kenapa dikatakan Injil? Bahwa dia adalah Yahweh itu datang di bumi. Itu namanya kabar baik. Kenapa saya mengatakan bahwa dia adalah Yahweh itu? Pada waktu dia bekerja. Bekerja apa yang dimaksud di dalamnya? Membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati, orang buta dari lahir bisa melihat. Ini bukan nabi. Ini adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi. Makanya kalau kau baca namanya Yohanan 8 ayat 24 mengatakan bagaimana? Coba, Yohanan 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kita ganti nanti Bapa itu, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Bapa ini, mati dalam dosa. Bapa itu nama gelar atau nama pribadi? Orang namanya yang cerdas itu, Bapa itu bukan nama pribadi, itu nama gelar. Bapak siapa yang dimaksud? Namanya siapa? Yahweh. Nah, kalau kita ganti dia tadi adalah Yahweh, mau bunyinya apa? Coba bacain. Bunyinya apa nanti? Gitu. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh yang datang di bumi ini, mati dalam dosa. Tapi kalau coba ke dokter ini, dokter bebal ini, pasti diserongkan di situ, ya? Diserongkan dan juga pun tidak pernah mereka ngangkat itu. Mereka hanya mengangkat bahwa dia sebelah kanan, ya. Makanya ada namanya Tritunggal, saudara. Pas sangat jelas-jelas kalau engkau baca lagi selanjutnya tadi Yohanan 14, ya, 8-9 apa katanya? Kata
Philip kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yeshua kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Philip, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Barang siapa seperti barang siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa. Kan ini sangat jelas, saudara. Tapi ini tidak diberikan namanya orang-orang sok pandai, sok tahu. Akhirnya berapa Tuhannya? Tiga, namanya Tritu Tunggal. Pada waktu ditanya sekarang ini orang-orang fasik tadi ini ada yang kritis, sekarang ditanya, Pak Pendeta, itu kalau Tritunggalnya di mana? Oh, memang nggak ada di dalam kitab suci. Memang nggak ada di dalam kitab suci, tapi ada caranya. Ya, ini namanya dokter-dokter bebal ini, saudara. Dia bilang di dalam kitab suci tidak pernah ada dan tidak pernah ada, tapi ada ajarannya. Kalau sudah seperti ini, yang kamu tangkap apa? Ada ajarannya. Ini olah dari otaknya sendiri. Baca, coba kau perhatinya, kau renungkan baik-baik ini sehingga lo tidak sia-sia ada di kolong langit ini. Coba baca, Matitia ini kan diulang-ulang, saya ulang-ulang ini. Ya, sekalipun ulang-ulang juga tidak ada yang merespon. Saya lihat, saya perhatikan gitu, tidak ada loh, saudara. Tidak ada juga yang mengaminkan, itu tidak ada. Ya, selama saya korbankan, saya pantau itu tidak ada, saudara. Ya, tidak ada. Coba Matitia 5 ayatnya, ya, kita tuntas saja dari 17 sampai 20 saja. Coba ingat, baca yang keras itu. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau orang benar-benar ini mereka sekolah benar-benar itu dikehendaki Tuhan, doktor-doktornya Tuhan, profesornya Tuhan, kan tidak akan mungkin mereka mengatakan bahwa Taurat itu tidak berlaku. Saya datang ini bukan meniadakan tahu 1 titik 1 iota. Coba bayangkan aja. Siapa yang menyimpang dari Taurat itu akan menduduki tempat-tempat yang kalau aslinya bukan terendah di neraka, saudara. Coba, makanya khotbah saya kemarin, kalau kita baca namanya Yakub 2 di sana, kamu mengatakan saya ikuti semua perintah Tuhan, tapi kalau kamu abaikan satu saja, kamu sudah bersalah keseluruhannya. Ya, coba kan? Ini sangat jelas loh, saudara. Apakah orang-orang sampai sekarang ini yang miliaran tangkap nggak itu yang 5 ini, yang tadi Matitia 5? Ya, makanya kan diulangi lagi Luka 16 ayat 17 ini. Luka 16 ayat 17. Ini kamu renungkan ini, kamu catat baik-baik ya, sehingga kamu tidak ngawur di bumi ini, saya kasih tahu. Ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada 1 titik dari hukum Torah batal. Yang mengatakan ini adalah namanya nelayan-nelayan atau Tuhan Yahweh itu sendiri. Dia tidak pernah mengeluli perkataannya, saudara. Dia tidak mengeluli perkataannya 1 iota, 1 titik meningkan langit dan bumi lenyap, saudara. Coba kalau seperti itu, mereka sadar nggak sekarang ini mereka di mimbar itu untuk namanya mengeluarkan selumbar dari mata jemaatnya, sedangkan dia sendiri pun ada balok dalam matanya, saudara. Apakah mereka sadar ini? Itulah yang dikatakan adalah namanya fasik, saudara. Itulah namanya dokter-dokter fasik, namanya profesor-profesor fasik, saudara. Coba bayangkan saja zaman dulu ini, zaman Yeshua ini, coba, apakah kurang orang pintar pada waktu itu? Coba, yang membunuh dia ini bukan orang biasa, yang pakar-pakarnya
Coba. Mereka tidak pedulikan. Yang mereka lihat itu, yang saya pelajari itu, melihat bahwa dia ini hanya tukang kayu, bahwa bapaknya juga tukang kayu. Itulah yang mereka lihat situ. Tidak pernah mereka melihat apa yang dia lakukan di bumi ini. Mereka nafsu sekali. Kau sok-sokan begini, ini kan sekolah juga kagak, apa sekagak, buatlah huruf tukang kayu lagi. Ya. Kalau saya mungkin orang Sumba sana, saya bukan angkat-angkat diri. Kalau saya bilang nanti saya keturunan raja, ya bukan saya ngarang-ngarang. Memang nenek saya namanya Umbung Alu itu raja pertama di daerah saya. Mau tolak, ya? Mau tolak. Paling tidak saya sekolah lah. Ya, sekolahku juga bukan sekolah EC loh, itu SMA Kristen itu terkenal namanya itu seluruh Indonesia terbaik itu. Ya, saya sekolah di situ. Ya. Coba. Ya. Kalau engkau tidak perhatikan ini, ya, aku datang itu bukan meniadakan Taurat. Ya. Bagaimana kemudian hari ini mereka lebih suka namanya surat-suratnya Saul. Apalagi kalau mereka baca namanya apa? Efesus 2 ayat 15. Mereka batas-batasin. Saya saksikan ini, namanya dokter-dokter dungu ini, ya, bebal ini, mereka potong, mereka tidak baca tuntas. Contohnya kalau mereka baca, ini dokter yang baca ini, dia baca di mana? Dia baca namanya Kisah Para Rasul 24, ayatnya dia baca yang 5, tidak baca namanya 14. Coba baca yang 5. Ini dokter loh ini, yang saya saksikan di YouTube ini pada waktu dia khotbah, dia tidak baca lengkap. Itulah yang mereka pegang sekarang, makanya namanya ada kata Kristen atau orang Nasrani. Seolah-olah namanya Saul itu sudah bikin ibadah baru. Dia tidak pernah bikin, dia tidak pernah menganduri namanya Taurat ya Tuhan. Coba baca namanya Kisah 24 ayatnya 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Batas itu dokter-dokter sekarang ini dipakai oleh iblis sekarang itu, dia potong di situ. Jadi seolah-olah namanya Rasul Saul itu membuang Taurat, dan seolah-olah Rasul Saul ini bikin ibadah baru, saudara. Mereka potong, tidak baca tuntas. Kalau mereka baca tuntas ayatnya 14, apa katanya? Lalu, tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Torah dan dalam kitab nabi-nabi. Dan dia tidak pernah menyimpang. Saya tidak ada sekte-sektenya. Yang saya sampaikan ini adalah nubuatan-nubuatan namanya nabi-nabi. Bagaimana namanya Mesias itu? Bagaimana Mesias lahirnya sampai Mesias matinya. Itu yang disampaikan kemana-mana. Tidak pernah ada namanya ibadah baru, saudara. Dipotong mereka sampai di situ, saudara. Mereka tidak tuntas, dan termasuk juga namanya Efesus 2 ayat 15 tadi dipotong, tidak pernah membaca yang lain. Gitu? Mereka pegang di situ. Itulah yang mereka bawa dari mimbar sampai sekarang, korbannya bukan sedikit. Itu banyak yang mati. Ya. Coba. Makanya kata Amsal sana, mereka mengatakan jalan lurus. Di ujungnya apa? Namanya maut, saudara. Banyak sekali orang yang mati konyol sampai detik ini. Gitu? Bagaimana iblis ini kan bikin sekolah-sekolah ini untuk menantang namanya Tuhan. Gitu? Coba. Saya datang ini bukan menyatakan Taurat. Saya satu Yota. Aku datang ini menggenapi. Yang dimaksud menggenapi apa? Jemaat. Halo? Yang menggenapi itu apa yang sudah dinubuatkan? Halo? Yang dinubuatkan oleh nabi-nabi benar terjadi demikian. Belajar kalian ini. Ya. Ingat baik-baik kata tadi, aku datang bukan meniadakan Taurat. Coba kau baca, lu cepat baca ini. Ini yang kau catat baik-baik dan kau renungkan. Kau merenungkan baik-baik ini, ya. Coba Matitia 19 ayatnya 16 sampai 26.
Ini yang kau renungkan betul ini. Ini antara mati hidupmu. Ada seorang datang kepada Yeshua dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yeshua, apakah sebabnya kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yeshua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yeshua kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yeshua berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yeshua memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Saya mau tanya, ini kutipan dari Taurat atau bukan? Halo? Ini kan adalah kutipan dari namanya hukum Tuhan, saudara. Tapi apakah namanya dokter-dokter profesor tadi dikasih tahu? Justru itulah senjata mereka itu, bahwa namanya perjanjian baru ini ada namanya kasih, saudara. Nah, mereka tidak berketahukan kepada namanya jemaatnya itu bahwa ini adalah dari Taurat, saudara. Nah, coba saudara, nah, kalau engkau namanya meniadakan satu titik saja, mau jadi apa? Ya? Ini perkataan Tuhan sendiri. Lanjut, namanya Matitia 22 ayat 34-40. 22 ayatnya 34-40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yeshua telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Torah, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Torah? Jawab Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Kedua hukum ini sudah tergantung namanya isi kitab tidak dikasih tahu di sini, saudara. Ya? Ini kan dari generasi ke generasi sampai saya bicara ini, saudara, seolah-olah namanya perjanjian baru itu ada hukum. Padahal ini yang dimaksud ini adalah apa? Tawernya Tuhan, saudara. Ya? Yang paling jahat mereka ini, ya, yang menulis ini apakah mereka goblok memang dari awal atau disengaja? Ya? Makanya kalau engkau baca namanya tadi, namanya Matitia 5 ayat 43, coba dibaca ini. Ini benar-benar mereka ini jahat betul-betul ini. Ya? Coba baca itu 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Apakah ada namanya kasihilah sesama manusia, bencilah musuh? Ada kata benci musuh nggak di situ? Tidak. Ini kutipan dari mana? Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Kasihilah sama manusia, tapi mereka tambah begitu rupa jahatnya mereka ini yang mengatakan namanya perjanjian baru tadi, ditambahi bencilah musuh. Kalau kau baca selanjutnya di bawah 44, apa ini? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Coba di bawah itu, kasihilah seolah-olah ini diajarkan namanya Taurat ini membencimu musuh. Di situ dibilang kasihilah. Makanya saya yakin dan percaya ini adalah taktik-taktik busuk ini, penerjemahkan atau memang disengaja ini dibikin sedemikian rupa sehingga mereka Taurat itu buang saja Taurat. Kalau sudah seperti itu tidak pernah akan memperoleh hidup, mati kau. Ya, bukan saya loh. Ya. Bukan saya loh. Supaya kau peroleh hidup yang kekal, apa yang aku lakukan? Maka namanya apa? Kasihilah Tuhanmu. Itu kutipan dari mana? Ulangan
6 ayat 5. Tapi mereka tidak kasih tahu. Jadi seolah-olah namanya perjanjian baru ini ada kasih, ini ada taktik-taktik busuk, dan pengikutnya ini bukan sedikit saudara, miliaran orang di bumi ini. Kenapa seperti itu? Karena mereka juga tidak pernah mau baca kitab suci ini, sehingga banyak orang mati konyol. Ya, mati konyol. Coba baca lagi Markus 2. Ini kau renungkan baik-baik, saya mau beritahukan, saya peringatkan lagi terus menerus ini. Kau renungkan baik-baik. Ini kan ketiga orang ini ditulis, ya. Tapi saya ambil ketiga orang saja, ya. Ketiga orang ini, ketiga nelayan ini. Coba Markus 12 ayatnya 28 sampai 34 yang kencang juga kau baca. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yeshua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yeshua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yeshua, hukum yang pertama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yeshua, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yeshua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu. Benar itu katamu Tuhan, bahwa dia Esa, tidak ada yang lain. Coba saudara, dia itu Esa, tidak ada yang lain. Banyak sekali tulisan-tulisan di dalam bahwa dia itu Esa, tidak ada yang lain. Dan hanya Yahweh-nya satu-satunya, tidak ada yang lain. Makanya kata namanya Yeshua sendiri, Yahweh itu sendiri, tidak jauh-jauh kerajaan Coba saudara, ya, hanya dia tidak mengatakan ini loh aku yang Esanya di depan, ya. Kalau dia begitu langsung dilemparin batu saudara, ya. Makanya percaya kalau engkau Mesias, tolong dia bilang aja, udah deh, dari kerjaan kamu tahu saya siapa. Apakah orang nangkap itu sampai sekarang itu tidak nangkap? Kenapa mereka tidak nangkap ini? Profesor, dokter tidak pernah menangkap ini. Kenapa? Ada apa? Karena ada apa? Karena ada kekang. Dia sudah dikekang ini, ya. Bagaimana nggak dikekang ini? Ini pun juga dengan profesor zaman, hei kamu ahli Taurat pembuat kejahatan, celakalah kamu. Kenapa mengatakan mereka celakalah kamu? Karena zaman Yeshua itu tidak ada lagi peduli pada hukumnya tuh. Ada nggak zaman Yeshua itu mereka hukum Tuhan itu mereka lakukan Taurat? Ada nggak? Tidak ada lagi. Di mana? Coba baca nama Yohanes 7 ayatnya 19. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Tidak ada lagi malah Taurat ini dibuang. Ada kitabnya mereka bernama apa? Talmud saudara. Mereka tidak kenal lagi Tuhannya. Sekalipun berulang-ulang kali dari pekerjaan kamu tahu saya siapa, mereka tidak peduli saudara. Ya, coba. Apakah sekarang di mimbar dikasih tahu gak seperti itu? Mereka makin dorong orang-orang masuk jurang saudara. Ya, yang masuk jurang itu bukan 1-2 orang, ini miliaran orang dikasih jurang. Ya coba. Ya. Coba. Ini kan ditulis juga Lukas 10 ayat 25 37. Coba. Lukas 5 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayatnya 25 sampai 37. Supaya lengkap ini saudara, itu yang kau renungkan. Tidak bawa ajaran apa-apa, tidak ada namanya itu hukumnya Tuhan, namanya mati kias sampai wahyu, tidak pernah ada. Yang diajarkan tadi mimbar itu
Buang namanya Taurat. Kalau kau sudah buang Taurat, itu tidak pernah akan kau hidup. Mati konyol. Lu masih hidup di bumi ini sudah mati. Itu sudah rohnya sudah mati itu. Itu dokter-dokter, profesor, dongo-dongo, itu dungu itu pasti sudah mati selama mereka hidup. Coba baca yang kencang. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yeshua, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Guru, apa yang kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Jawabnya apa? Jawab Yeshua kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Torah, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yeshua kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kau melakukan itu pasti lo peroleh hidup lo. Ini bukan saya lo saudara. Ini Tuhan Yahweh itu sendiri. Terus? Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yeshua, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yeshua, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yeshua kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi inilah yang tidak dikasih tahu. Pada ini semua dari kutipan namanya Taurat, saudara. Kau renungkan ini, kau catat baik-baik. Habis ini kau baca ulang lagi, kau renungkan. Dan apa yang diperintahkan di dalam kau ikuti, pasti engkau salah. Jangan engkau ikut-ikutan yang miliaran, saudara. Yang namanya Pak Pendetanya namanya doktor, yang Pak Pendetanya namanya profesor. Kau cepat atau lambat kau mati. Nah pada waktu kau mati nanti, ya, pasti nanti kau tahu. Ya. Ingat baik-baik kata Yesaya 29 ayat 13, coba. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Hanya perintah manusia, itulah yang terjadi sekarang ini. Makanya saya mau beritahukan kalian. Ini namanya ajaran Sion atau ajaran Nabi Yuna. Ini jelas-jelas loh saudara. Ada 2 ajaran. Tinggal lu pilih. Sion atau Yunani. Markus 7 ayat 68 sampai Markus 7 ayatnya 6 sampai 8 ini. Coba simak baik-baik. Ini kan kutipan dari Yesaya. Coba. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Coba sekarang saya kasih tahu, ya, ini yang saya bukan ulang-ulang namanya Sabat ini, karena Sabat ini dicatat paling banyak dalam kitab suci itu. Ya. Coba sekarang kan, gitu kan, kita lihat sekarang ini, Minggu itu perintah Tuhan atau perintah manusia? Ya. Sangat jelas di dalam ini adalah perintah manusia. Yang tidak ada dasar juga di dalam kitab suci. Hanya mereka tipu orang bahwa Minggu itu adalah Sabat karena mereka berhenti, saudara. Ya. Ini adalah penipu-penipu. Ini yang membunuh orang. Pada dalam ketentuan Tuhan itu dia tidak. Tuhan merubah nggak pada waktu namanya hari ke-7 itu dia berhenti. Sampai saat ini hari ini dia rubah nggak? Ini hari ini dari awal namanya penciptaan
semesta, saudara. Dia tidak pernah merubah itu. Makanya ada namanya hari pertama apa namanya? Ahad. Ahad itu sama dengan Sabtu. Ya. Coba Ahad nih, Selasa, Rabu, Kamis. Ahad sebenarnya minggu. Ya. Jadi Ahad itu namanya minggu hari pertama. Baru Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sesi baru namanya apa? Sabat. Dia tidak pernah merubah ini, saudara. Tapi mereka nipu sekarang ini seolah-olah hari ketujuh itu lalainya diputar. Makanya kata kitab suci di dalam mereka putar balikan, saudara. Mereka putar balik loh, saudara. Coba. Biarpun kita begini, orang pun mendengar tidak peduli. Tapi ada satu-satu saya lihat itu. Setiap saya bilang berbahagialah orang yang memuduskan tahap. Ada memang. Ada dari Sumba, ada dari mana. Tidak terlalu banyak. Ya. Tapi yang begitu-begitu mungkin dia tidak terlalu aktif. Tapi dia bilang, dia aminin gitu. Ya. Ada yang begitu gitu kan. Mungkin juga lah yang saya tahu, mungkin saja lah yang dia katakan, Elia pulang aja, ada yang 7.000 itu. Ya. Mungkin mereka ada itu, ya? Mereka ada, kan gitu kan? Coba saudara, kalau sudah begini mau jadi apa? Ya? Jadi bangsa ini lebih suka namanya perintah manusia daripada ada ajaran yang mereka lebih terima namanya dokter-dokter tadi yang dari Yunani itu. Mereka tidak pernah mau di dalam ini ikut perintahnya. Makanya kata apa? Yehezkiel 5 ayatnya 7, coba baca. Yehezkiel 5 ayat 7. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh. 67. Yehezkiel 5 ayat 67. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, oleh karena engkau tidak selaras namanya kata ketetapan. Terus mereka lebih suka namanya perintah apa? Manusia daripada perintah. Diulang lagi namanya Yesaya 11 ayat 12. Ini fakta loh. Gak boleh nolak loh, saudara. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Nah sekarang yang mereka pegang sekarang ini peraturan bangsa. Coba saudara, makanya saya mengatakan hati-hati. Kau baca kitab suci ini, bacalah yang bahasa sudah kau baca merenungkan, sehingga mau membedakan nama ini ajaran Sion atau ini ajaran namanya Yunani. Coba Yunani ini saudara ganti semua. Hari rayanya Tuhan ganti, nama Tuhan ganti, sampai nama-nama orang saudara. Nah kalau sudah begini mau ke sorga itu mereka tawarkan karena mereka hipnotis namanya, termasuk juga jemaat kan dungu-dungu juga. Bagaimana nggak dungu tidak pernah kau baca kitab suci? Akhirnya kau ditipu dari mimbar, ya? Kau lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Masa ada di dalamnya apanya minggu, terus ada namanya Jumat Agung, ada Natal, saudara. Mereka mau, coba kalau waktu 25 Desember sampai nangis-nangis mereka itu coba. Ya? Makanya mereka bilang kau nangisin dewa tamus itu. Coba kan. Coba kita ngomong gini, dia pun berbusa-busa. Kalau ada yang menonton juga bisa mungkin nggak tahu deh. Ya itu tadi karena memang tidak pernah diberikan namanya pemahaman. Orang namanya bergelar-gelar apa yang menyimpang ini dia tidak pernah namanya memberikan pemahaman ya saudara. Ya, jadi ingat baik-baik ya. Tinggal lu mau ikut perintah Tuhan atau perintah manusia. Manusia ini dari Sion atau dari Yunani saudara. Ya. Karena mereka jelas-jelas mereka nantang bahwa ditulis kitab suci ini dari namanya bahasa Yunani.
Kalau kita selidiki di dalam kitab suci namanya yang dikatakan Injil tadi, mereka itu tidak berkompromi. Apalagi dokter-dokter lagi dan dokter-dokter ini, ya. Ini Bambang Nursena loh ya. Ini bukan saya fitnah, itu kan dari YouTube, ya. Bambang Nursena bilang itu hukumnya berbeda dong kita katanya. Ya, hukum mereka sana dengan kita berbeda, Tuhan begitu katanya. Dia tidak pernah membaca satu hukum berlaku pada siapa? Israel maupun asing ketentuannya. Tapi ditipu orang, itu kan yang mereka agung-agungkan namanya itu. Ya. Ini bukan saya memfitnah loh. Buka saja apanya YouTube-nya namanya Bambang Nursena. Buka aja. Ya, coba. Buka saja nanti YouTube-nya namanya Pendeta Soru yang dari NTT itu, ya. Ditanya, tidak ada di dalam tulisannya tapi ada ajaran. Bukan saya loh ini, ya, bukan saya memfitnah, saya baca di YouTube kan gitu. Kalau sudah seperti ini mau jadi apa? Ya, mau jadi apa? Anaknya sajalah celakalah engkau pembuat kejahatan. Ya, makanya kalau engkau baca peringatan kepada Rasul Saul juga kepada pengikut coba baca Galatia, ya. Galatia 1 ayatnya 6 sampai 10 ya. Ini dimana nasihati kepada pengikutnya loh ya. Jadi ingat baik-baik, jangan sampai nanti ikut-ikutan seolah-olah namanya ada perjanjian baru, Taurat itu dibuang karena katanya Rasul Saul. Rasul Saul sini memperingatkan itu kalau kau baca tadi, yang coba Galatia 1 ayatnya 6 sampai 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Hamasia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Hamasia. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Hamasia. Itulah yang terjadi, saudara. Terkutuk sekalipun itu kami dan malaikat, jangan dengan berbeda yang kami beritakan ini, jangan ikut tadi yang saya katakan tadi. Ini Pak pendeta-pendeta yang dokter-dokter tadi dibaca itu namanya Kisah 24, hanya ayatnya 5. Mereka tidak baca namanya ayat 14. Coba kan? Ya. Coba. Jadi mereka tidak baca itu. Ya. Kalau mereka baca di situ baru ketahuan bahwa namanya Rasul Saul ini tidak pernah bikin ibadah baru, tidak pernah ada. Ya. Mana mereka dia benar-benar tetap dia namanya taati namanya Taurat, saudara. Kalau engkau baca mundur ke belakang Kisah 21 kan sangat jelas kan, beribu-ribu orang taat namanya Taurat, saudara. Coba kan? Ya. Kalau engkau selidiki kitab suci dengan benar dengan baik, ya. Makanya zaman Rasul Saul juga mengajarkan kepada namanya anaknya ini, namanya Timoteus ini. Timoteus itu bapaknya orang Yahudi juga nggak? Halo, Timoteus itu ibunya ada orang Yahuda, sedangkan bapaknya orang Yunani. Tapi dia luar biasa. Kenapa dia luar biasa? Karena anak ini dari kecil dia sudah terbiasa baca kitab suci. Coba baca Timoteus 1 Timoteus 4 ayatnya 13. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi diajarkan supaya kamu tetap namanya baca kitab suci. Kitab suci yang dia maksud di situ apa? Yang dia maksud itu dari Matitia sampai Wahyu nggak? Halo, dengan jujur. Yang dia maksud itu adalah Taurat dan kitab para nabi. Coba apakah dijelaskan sekarang itu kepada jemaatku? Mereka bikin dengan supaya tempat ibadahnya tetap eksis. Ya?
Yang penting datang di sana nganga-nganga, yang penting perpuluhannya. Habis dapat perpuluhannya mereka perkaya di. Padahal ada yang di dalam kata Rasul Saul itu apa katanya? Mendingkan kita memberi daripada apa? Daripada menerima. Itu ajaran Rasul Saul. Mendingan kita ini yang memberi dia daripada menerima. Apakah mereka peduli itu? Tidak peduli, saudara. Makanya engkau baca lagi 2 Timotius 4 ayatnya 14-17. 2 Timotius 3 ayatnya 14-17. Baca yang kencang. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Hamasia Yeshua. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya mau katakan, kau dari kecil ini sudah terbiasa baca kitab suci. Yang dia baca kitab suci yang dimaksud itu dari Matitia sampai Wahyu nggak? Wahyu nggak? Yang dia maksud apa di situ? Tauratnya tuh Tuhan. Makanya bertahanlah namanya kebenaran. Itulah namanya adalah Rasul Saul. Kalau kau mau saja merendahkan hatimu, baca dengan baik, makanya besok itu kau tinggalkan yang miliaran itu. Yakin betul-betul lu kan gak akan mau di situ. Karena taruhan mati hidup. Karena ajaran yang miliaran ini jelas-jelas mereka menantang namanya tuh. Mereka menantang gak Tuhan ini? Sangat menantang, saudara. Coba. Mereka memperlengkapi diri dengan dokter, profesor. Akhirnya mereka membunuh. Iblis itu pintar, saudara. Pintarnya begitu. Kasih namanya titel. Kasih yang lebih tinggi lagi. Dokter maupun profesor. Nah, dari situlah gampang dia. Mereka membunuh ini, saudara. Ya, ini pembunuh. Mau terima, tidak terima, itu fakta yang saya baca tadi itu. Karena jelas-jelas mereka itu tolak. Yang mereka tolak namanya sabatnya, mereka tolak namanya pesaknya, mereka tolak namanya apa pondok daunnya. Mereka tidak mau. Coba kan? Mereka lebih suka namanya perintah manusia tadi minggunya, Natalannya, Jumat Agungnya, saudara. Coba. Ini kan otak-otaknya dulu. Saya tidak tahu memang ya, kalau kita lihat ya, banyak juga orang-orang pintar dalam sekuler, saudara. Tapi kalau menuju namanya kerohanian nggak tahu, saudara. Coba kalau waktu saya dengar dulu almarhum namanya Ciputra itu super namanya pinter, ya, satu-satunya insinyur selain Soekarno dulu itu di Indonesia, ya, luar biasa. Tapi pada waktu saya dengar khotbahnya di mimbar itu, waduh, ya itu tadi, ya, kenapa namanya Ciputra ini begitu pintarnya? Coba, sangat pintar orang ini, insinyur yang sangat berbobot lah, gak ada tandingnya sampai sekarang ini. Karena dia belajar kan, sekolahnya pun ITB, ya pasti orang-orang belajar. Kenapa kerohanian itu? Ya mungkin tadi beliau tidak baca benar, sehingga pada waktu khotbahnya tetap saja yang ada seperti itu. Dia tidak bilang, wah ini ada yang salah di sini, tidak. Kenapa seperti itu? Karena tidak membaca. Loh ini Ciputra loh, saya pernah dengar khotbahnya loh. Saya datang sendiri, saya di gedung itu saya dengar, ya, karena itu tadi tidak membaca. Ya, jadi seolah-olah ini yang ada di mimbar itu sudah benar. Kalau kita selidiki dengan baik, maka tidak benar, banyak sekali. Makanya saya mengatakan benar, maka itulah adalah musuhnya Tuhan. Ya, bukan saya loh. Ya. Kenapa saya bilang ini memang bangsa asing ini berulang-ulang kan? Karena ada kekang. Contoh, biar saya ulang lagi hari ini. Kalau nggak mampan lagi yang mendengar ini, terserah. Coba Mazmur 147 ayatnya 19 sampai 20. Coba Mazmur 147, saya ulang-ulang lagi lah. Apakah nanti orang mau terima, tidak terima, ini terserah dia, cepat atau lambat dia akan mati. Mati benar-benar. Ini yang dia lakukan miliaran ini nggak gampang loh, saudara. Dia sama persis nanti zamannya Noah. Lihat aja, kita lihat aja.
zaman Nuh. Baca. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ia memberikan firman-Nya kepada Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Kepada Israel. Hukum-hukumnya kepada Israel loh. Ia tidak berbuat Tidak demikian kepada bangsa A. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Hukum-hukumnya mereka tidak mengenal sampai detik ini, saudara. Diulang lagi, ya, apa? Yesaya 30 ayatnya 28 dikencangin lagi. Itu kekar loh, saudara. Ini tidak gampang, ini namanya asing ini. Ya. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Menyesatkan namanya suku-suku bang dikasih kekang di mulut itu. Sampai saat ini tetap mereka tahu itu betul-betul. Kalau ada hukumannya berat, tetap saja mengadakan yang tidak benar, saudara. Apakah saya khotbah ini ada nggak beberapa orang yang mendengar? Pasti mendengar. Apakah orang itu membaca nggak? Berbahagialah orang yang memutuskan sabar. Ya? Tapi tetap saja mereka lakukan minggu karena yang masuk dalam otak mereka ini sudah dipermanenkan oleh dokter-dokter tadi, sehingga tidak bergeming dari itu tadi. Kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Mau surga? Halo? Bukan saya menghakimi, itu firman yang menghakimi. Ada tulisannya, ada pasalnya, ya. Makanya mengatakan yang menyesatkan itu lemparkan ke neraka. Ada tulisan kah? Coba kau baca namanya Matitia 13 ayatnya 40 sampai 43 kalau nggak salah. Coba baca, yang kencang-kencang deh. Matitia 13 ayatnya 40 sampai 43. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam lemparkan ke neraka sana itu. Akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa yang bertelinga akan mendengar. Lu catat baik-baik. Lu bukan catat saja di kertas, tapi lu catat di dalam hati. Amin gak, saudara?